Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaki dengan NIM 21021040268 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya penguasaan materi dan rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Dalam kehidupan ini, tentu kita tidak lepas dengan kegiatan berbicara di depan umum. Ketika berbicara di depan umum, kita diharuskan untuk menguasai materi dan memiliki rasa kepercayaan diri. Yang pertama, penguasaan materi ketika berbicara di depan umum. Sebagai pembicara, sudah seharusnya dapat menguasai materi yang akan kita sampaikan. Hal ini bertujuan agar apa yang kita bicarakan akan mudah dipahami oleh halayak umum. Selain itu, penguasaan materi juga dapat membuat diri kita lebih tenang dalam menyampaikan materinya. Karena ketika materi yang kita bawa sudah dikuasai atau dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka dalam proses penyampaian materi tersebut tidak terkesan kaku atau kurang bermakna. Sehingga jika hal ini terjadi, tentu orang yang menyimak materi kita akan sulit untuk memahaminya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menguasai materi. Yang pertama, membuat outline materi. Buat daftar berisi poin-poin dari materi yang paling penting. Ini menjadi salah satu cara efektif untuk mempelajari dan memudahkan kita mengingat poin yang akan kita sampaikan. Selain itu, outline ini juga bisa menjadi penguat supaya kita tidak keluar dari topik pembahasan yang akan kita sampaikan. 2. Lebih fokus mempelajari materi. Selanjutnya adalah mencoba untuk lebih fokus memahami bahan-bahan yang akan kita sampaikan. Baca materi dengan teliti dan seksama. Tandai poin-poin yang tidak kalian ketahui. Kemudian, cari tahu poin-poin tersebut di berbagai sumber internet maupun buku. Tidak perlu tergesa-gesa, lakukan saja sambil relaksasi seperti minum teh, makan coklat, atau cemilan lain yang membuat diri kita menjadi tenang, menjadi rileks. Hindari kegiatan mengobrol dengan orang lain, baik melalui media chatting atau media texting, voice call, apalagi video call. Lakukan hal-hal tersebut ketika mata dan pikiran Anda sudah mulai lelah. Namun jangan lupa untuk melanjutkannya lagi setelah itu. Jangan pula sambil mengerjakan sesuatu yang lain yang sifatnya berat. Karena itu bisa membuat kita kehilangan fokus dan merasa terbebani sehingga mudah lelah lalu ingin menyudahi semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Kepercayaan diri atau yang bisa kita kenal dengan sebutan PD tentunya juga berpengaruh dalam kegiatan berbicara. Karena jika kita sudah memiliki rasa percaya diri, maka dengan mudah kita akan menyampaikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Beda halnya ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri dalam berbicara. Tentu hal itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. 1. Latihan. Sebelum tampil di depan umum, banyak-banyaklah kita berlatih. Entah itu berlatih di hadapan teman atau di depan cermin. Ketika kita berbicara di depan cermin, awalnya memang terasa konyol dan aneh. Tapi dari sana kita bisa melihat pantulan diri sendiri. Kita jadi tahu bahasa tubuh seperti apa yang harus kita perbaiki. Yang kedua, memahami hal yang ingin disampaikan. Nah, sebelum berbicara di depan umum, kita perlu tahu apa yang akan kita sampaikan. Kita bisa mencoba berimprovisasi, buat audien itu masuk pada hal yang akan kita sampaikan. Misalnya, dengan memberikan contoh yang banyak dialami oleh audiens. 3. Tampil dengan pakaian yang cocok. Saat kita berada di depan umum, yang pertama orang-orang perhatikan adalah pakaian. Kita tidak perlu memakai pakaian merek,
supaya mencuri perhatian penonton atau audien. Itu tidak perlu. Tetapi kita hanya perlu berpenampilan sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Pastikan juga berpakaian rapi dan bersih ya teman-teman. Kemudian yang keempat, yaitu jauhkan perasaan dari takut salah bicara. Perasaan takut memang biasa dialami sebelum berbicara di depan umum. Tetapi jangan sampai terlena dengan rasa takut itu. Karena apa? Karena salah dalam proses belajar memanglah hal yang biasa. Jika kita salah berbicara, anggap itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Jangan sampai karena kesalahan itu membuat kita putus asa dan tidak mau lagi berbicara di depan umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.